Biar nggak jadi kucing jalanan terus. Aduh, Ya kan. sepakat Kak. Ini kok bahasanya lumayan. Mereka sudah terbiasa untuk misalnya menggunakan bahasa nggih suk sama dokter, Oke. nggih puniki dok. Jadi Ya. seperti itu. Semua orang juga berhak untuk melestarikan bahasa Indonesia atau mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia kan. Karena kita semua juga anak bangsa, anak generasi muda yang bakalan ngelanjutin tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia kayak gitu kan. Ya. Halo teman-teman notif semua, kembali lagi bersama aku. Mungkin teman-teman sudah bosan. Saya Andrian Sumantri. Sekarang kita kembali di acara Notif Nongkrong Inspiratif. Notif doi tidak masuk. Izinkan notif dari kami menemani Anda. Oke, kita sudah kembali lagi di Notif episode ketiga. Halo Putri dan Doni, bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, harus selalu luar biasa ya kak ya. Iya. Sehat-sehat Kak Suman. Betul. Nah, hari ini tentunya kita bakal tetap bahas-bahas mengenai literasi. Namun tetap harus ada hal yang menariknya nih. Nah, teman-teman di rumah pasti penasaran hal menarik apa yang ingin kita sampaikan pada siniar pada hari ini. Nah, kita di Duta Bahasa memiliki satu semboyan yang sering digaungkan, yaitu Trigatra Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, teman-teman saya di sini merupakan salah dua dari mahasiswa di Universitas Udayana. Saya tertarik nih bagaimana penerapan Trigatra Bahasa di kampus mereka. Perlu diketahui juga, mungkin sekarang langsung saja perkenalkan dari Putri maupun Doni, dari kampus mananya dan fakultas apa. Silakan dari Doni dulu. Mungkin dari siapa duluan? Putri ya. Oke, dari saya dulu ya. Ya, perkenalkan saya Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dengan sebelah saya, Aku perkenalan diri sendiri ya, Tri oh, ya. iya. Oke, biar eksis juga lah. Iya, betul. Oke, halo kawan-kawan. Perkenalkan saya Doni Kurniawan. Saya dari Prodi Hubungan Internasional sama juga dari Universitas Udayana. Itu Kak Suman, perkenalan singkatnya. Satu Wow. kampus. Ini fakultasnya yang bergengsi terutama di Bali ya. Yang satu calon dokter, yang satunya calon diplomat. Wey, ya kan? Nah mungkin kalau teman-teman tertarik tentang kampus kalian nanti kan bisa dihubungi ya. Kita tadi juga sudah Bisa banget. menerangkan akun Instagram kalian. Nanti yang pingin Q&A langsung bisa di-follow kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai Trigatra Bahasa. Nah, dari teman-teman berdua, penerapan Trigatra Bahasa yang bagaimana yang sering terjadi di kampus? Oke, mungkin mulai dari saya dulu ya Dani silakan, ya. Tri. Oke, jadi kalau misalnya di fakultas saya itu khususnya di prodi saya di pendidikan dokter itu untuk penerapan Trigatra Bahasa itu menurut saya sudah cukup lumayan untuk diterapkan. Dimana itu kan pertama ada mengutamakan bahasa Indonesia itu sendiri. Dimana memang di sini kami walaupun terbagi menjadi dua kelas, baik itu ada yang English class ataupun ada juga yang reguler. Jadi di antara kedua kelas itu memang secara umum kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Wow, ya. Nah, jadi juga untuk yang kedua itu ada melestarikan bahasa daerah kan ya Kak ya? Iya, betul. Jadi untuk melestarikan bahasa daerah itu biasanya untuk bahasa pergaulan kita, terutama untuk sesama anak yang dari Bali, Betul, itu biasanya betul. kami Iya. lebih sering menggunakan bahasa Bali. Namun juga tidak menutup kemungkinan beberapa teman-teman kami yang berasal dari daerah luar itu sudah terbiasa juga dalam menggunakan Oh, beberapa iya. istilah bahasa Ya, Bali dalam ya. keseharian. Biasanya bahasa Bali apa nih yang teman-teman dari luar cepet diserap dari kita biasanya? Jangan yang kasar-kasar aja ya. Mungkin yang kasar-kasar udah pasti. Tapi yang unik-unik biasanya apa? Nah itu sih benar kata Kak Suman ya. Sudah tertebak, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin lebih mudah dalam menyerap yang Ya, bahasa betul. bahasa kasar atau bahasa parah itu. Ya, Mungkin ya. yang bisa kita lihat juga dari keseharian mungkin penambahan kata
kleci dan no itu ini konotasinya bukan ya. kasar ya, tapi untuk mengakrabkan diri bersama teman-teman kita sebaya. Iya benar sekali, lebih mudah kan dalam pergaulan begitu. Betul. Namun juga selain bahasa Kepari itu juga ada bahasa halusnya Kak, untuk menghubungi dosen ataupun dalam ranah formal. Mereka sudah terbiasa untuk misalnya menggunakan bahasa nggih suk sama dokter. Nggih puniki Dok. Jadi seperti itu. Dan Kak, dan yang ketiga itu ada dari menguasai bahasa asing. Nah itu penguasaan bahasa asing mungkin juga teman-teman sudah sering mendengar bahwa misalnya anak kedokteran biasanya pasti bagus itu bahasa Inggrisnya. Nah sebenarnya memang lebih dituntut seperti itu karena sebagian besar media pembelajaran yang kita gunakan itu menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Mulai dari Salindia atau istilahnya PowerPoint, mungkin teman-teman ketahui itu menggunakan full bahasa Inggris. Nah tadi kan juga Putri sempat bincang-bincang dengan saya sebelum podcast ini, sebelum siniar ini, ada 3 mahasiswa internasional. Nah teman-teman Putri yang ketiga mahasiswa internasional ini bisa menggunakan bahasa Indonesia atau dia hanya menggunakan bahasa Inggris dan bahasanya mereka sendiri? Itu bagaimana? Izin untuk menceritakan sedikit ya Kak. Dari awal nanti untuk si Doni kita hold dulu, kita tahan dulu. Betul. Sudah nunggu nih sebenarnya. Sudah menggebu-gebu ya. Pasti ntar ditanya, tenang. Nah jadi benar ada 3 mahasiswa dari Malaysia itu di kelas saya di English class itu pada awalnya mereka memang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, itu hampir tidak bisa. Dan kemudian sering dengan berjalannya waktu, pada awalnya mereka memang menggunakan bahasa Inggris secara full atau secara penuh dalam kegiatan sehari-hari. Dan kami juga harus bisa menoleransi itu karena mereka memang baru berada di Indonesia. Dan kemudian sering berjalannya waktu, mereka sudah mulai bisa juga menggunakan bahasa Indonesia tapi sedikit-sedikit, dan juga menggunakan bahasanya itu kadang terlalu formal juga kita mendengarnya. Dan juga masih tercampur juga dengan bahasa Inggris itu sendiri. Tapi juga kalau misalnya kita lihat secara seksama, ini mahasiswanya dari Malaysia berarti ya, yang masih serumpun lah, jadi bahasanya tidak terlalu berbeda sekali, betul. Nah sekarang kita lanjut ke Doni nih, sebagai mahasiswa hubungan internasional. Jadi bahasa yang dipakai bahasa apa? Bahasa Zimbabwe? Enggak, bercanda teman-teman. Biar cair suasananya, kita harus bercanda. Nah, untuk penerapan Trigatra bahasa di fakultasnya Doni sendiri bagaimana? Baik. Menarik Kak semuanya pembahasan hari ini. Tadi juga Putri sudah jelasin terkait dengan gimana kondisi penerapan Trigatra bahasa di Fakultas Kedokteran. Kalau saya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, khususnya di Prodi Hubungan Internasional, kan terkesan ada embel-embel internasionalnya Kak ya. Ada hubungan internasional, jadi mungkin di bayangan saya dulu juga, di teman-teman juga, proses pembelajarannya bakal kayak menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris khususnya karena embel-embel internasional tadi. Tapi pada kenyataannya pas di kuliah di sana ternyata pembelajarannya itu tidak penuh atau bahasanya itu tidak menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Fokusnya itu lebih, saya jelaskan ke teknis pembelajarannya Kak ya. Betul. Baik. Biar teman-teman notif di rumah juga tahu nih, biar ada gambaran juga, terutama sekarang kan sudah fasenya bakal ada fresh graduate lagi kan, ada lulusan baru lagi, biar punya bayangan tambahan lah. Bukan ada dokter aja tapi hubungan internasional juga ada. Betul referensi ya pilihannya. Oke, saya lanjutkan Kak tadi yang hubungan internasional itu ternyata bahasanya itu memang namanya itu hubungan internasional tapi fokus bahasanya itu kita lebih ke politik ya gitu Kak. Politik. Jadi politiknya politik ini yang dikemas dalam politik internasional kayak gitu. Jadi bahasa yang digunakan tetap pakai bahasa Indonesia. Kayak dosen-dosennya lebih banyak juga menerangkan menggunakan bahasa Indonesia, tapi pada kesempatan tertentu juga ada dosen kemarin asalnya langsung dari Belanda diundangnya Kak. Nah pada saat itu mungkin karena dia baru juga dari Belanda kayak gitu, bahasa yang digunakan jelas bahasa Inggris. Tapi kalau secara keseluruhan penerapan bahasa Indonesia memang sangat diutamakan di proses pembelajarannya. Pun juga sama kayak Putri tadi, kalau penerapan bahasa Balinya ya. Kalau saya pribadi dengan teman-teman di Prodi khususnya di hubungan internasional itu
pergaulannya juga kalau misalnya ngobrol sesama temen itu pakai bahasa Bali kalau sama teman Bali ya. Terus kalau misalkan dengan teman-teman dari luar Bali pasti jelas pakai bahasa Indonesia. Cuman sama kayak Putri tadi, teman-teman dari luar Bali itu tertarik ya kan dengan bahasa kita karena menarik gitu. Apalagi dengan nama-nama kita yang ada Ide Bagus, Dewa Ayu itu sangat menarik bagi teman-teman kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman yang di luar Bali tertarik punya nama I Gusti gitu ya. Padahal gitu mereka tidak tahu esensinya seperti apa. Betul. Nanti ya itu terlalu berbahaya, jangan kita bahas. Gitu sih, Kak. Mungkin anak politik sudah mulai paham apa yang saya maksud. Nah sekarang dari penjelasan teman-teman nih kan, dari Putri dan Doni sendiri, berarti dapat kita simpulkan juga penggunaan bahasa yang paling dominan itu pasti bahasa Indonesia ya. Betul. Nah tapi kalau bahan ajarnya tuh kan bahasa Inggris. Biasanya berapa persen sih penggunaan bahasa Inggris di pembelajaran teman-teman biasanya? Kalau mungkin sekarang Doni duluan deh. Oke, aku duluan deh Tri ya. Ganti-gantian. Oke, kalau untuk bahan ajarnya sendiri karena tadi itu Kak, karena kita bahasannya itu adalah politik internasional, jadi mau tidak mau untuk sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya, referensi-referensi lainnya itu pasti lebih banyak menggunakan bahasa Inggris karena kan kita belajar politik tidak lepas dari media. Nah media yang sering digunakan kalau misalkan berita-berita luar negeri kan pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan dari segi sumber referensi itu lebih banyak menggunakan bahasa asing sih Kak. Tapi kalau kemasan kita di mahasiswanya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dibuat dalam PowerPoint itu menggunakan bahasa Indonesia karena biar apa yang kita sampaikan juga mudah dimengerti karena kita basicnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu kalau sumbernya itu bahasa Inggris tapi dikemas dalam bentuk salindianya itu lebih ke menggunakan bahasa Indonesia biar semua paham lah. Iya betul. Nah kalau Putri sendiri bagaimana? Oke, ya izin untuk menjawab ya Kak ya. Iya. Oke, nah jadi seperti yang Putri tadi, seperti yang saya sudah katakan tadi, itu untuk media pembelajaran memang sama seperti Doni juga sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Namun yang membedakan di sini untuk salindianya sendiri juga ataupun PowerPoint itu di Fakultas Kedokteran khususnya prodi saya itu menggunakan bahasa Inggris juga. Dikarenakan mungkin akan memudahkan juga dalam pemahaman dikarenakan isi dari salindia itu merupakan seperti ringkasan dari textbook yang biasa kita gunakan sebagai referensi juga. Selain itu juga untuk referensi pembelajaran kami juga biasanya dari jurnal maupun artikel itu juga kebanyakan jurnal yang berbahasa Inggris. Karena biasanya untuk penelitian itu yang penelitian internasional itu biasanya lebih up to date dibanding dengan penelitian yang ada di Indonesia itu sendiri. Berarti seimbang lah ya penggunaan antara referensi dari bahasa Indonesianya terus juga penggunaan bahasa Inggrisnya. Menurut teman-teman pasti seimbang artinya ya. Kalau misalnya saya dapat simpulkan ini. Kalau saya lihatnya mungkin lebih banyak bahasa Indonesia. Oh, lebih banyak bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Tapi kalau misalkan pas mencari secara referensinya maksud saya. Bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya penggunaannya bahasa Indonesia sih. Kalau di sosial politiknya. Oke. Saran kan? Karena perlu diketahui juga dari Duta Bahasa Provinsi 2021 ini tidak banyak yang murni dari Fakultas Bahasa maupun Sastra, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Bahkan ada yang matematika, ada yang kedokteran, ini kan ada hubungan kalau hubungan internasional masih ada relasinya. Saya anak sistem informasi juga kan. Ya maksudnya beragam lah. Nah, alasan kita mengikuti itu apa? Nah, kalau misalnya dari Putri sendiri bagaimana? Wah, pertanyaannya berasa seperti saat wawancara final ya Kak. Betul. Oke. Jadi motivasinya untuk mengikuti Duta Bahasa ini sebetulnya saya berawalnya tuh dari kakak kelas saya, kakak tingkat saya di kampus yang sebelumnya terjun di Duta Bahasa. Nah, karena termotivasi itu saya jadi tertarik seperti itu mengenai Duta Bahasa itu sebenarnya tugasnya apa saja. Ternyata Duta Bahasa itu bukan hanya sekadar mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Bali sendiri. Betul. Namun juga diajarkan untuk terutama dalam pembuatan esai. Nah, di sana saya tertarik dalam pembuatan esai itu sendiri. Dikarenakan saya juga merupakan salah satu anggota dari kelompok ilmiah Hippocrates yang akan yang akan nantinya juga istilahnya naik ke kepala divisi esainya. Iya, betul. Jadi untuk sebagai juga personal branding dan juga sebagai tempat untuk belajar dan berbagi di sini, saya rasa Duta Bahasa merupakan tempat yang
cocok untuk saya mendalami mengenai esai itu sendiri. Jadi sebenarnya itu landasan saya untuk mengikuti Duta Bahasa Provinsi Bali. Oke. Nah kalau untuk Doni sendiri nih bagaimana alasan utamanya nih untuk mengikuti Duta Bahasa? Tentu ada relasinya pastinya kan pasti. ya. Kalau hubungan internasional masih ada lah relasinya ya karena berkaitan dengan menginternasionalisasi bahasa kita gitu. Cuman kalau alasan sederhananya atau awalnya itu lebih ke gini Kak, semua orang juga berhak untuk melestarikan bahasa Indonesia atau mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia kan. Karena kita semua juga anak bangsa, anak generasi muda yang bakalan ngelanjutin tongkat estafet kepemimpinan di Indonesia kayak gitu kan. Harusnya juga berkeinginan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Jadi awalnya dari sana. Tapi kalau misalkan ditanya lagi ke lebih ke menjurus ke jurusan saya apa relasinya, karena rumpun kita di hubungan internasional itu kan mempelajari gini Kak ya, sosial politik kayak lebih ke politik internasional juga. Kalau misalkan kakak-kakak atau Putri dan juga Kak Suman lihat para pejabat itu kan biasanya menggunakan bahasa juga untuk menggerakkan masyarakat kayak gitu. Makanya banyak yang tertipu. Itu jadi bahasa itu sangat penting betul. Posisinya di dalam dunia sosial politik karena kalau Panji Pragiwaksono pernah bilang, sempat keinget gitu. Kalau Panji bilang ngomong itu katanya nggak doang, ngomong itu bisa menggerakkan. Nah, salah satu bentuk omongan itu kan dalam bentuk bahasa. Jadi sangat penting posisi bahasa Indonesia itu dalam dunia politik khususnya ya. Apalagi kita nanti bakalan terjun ke masyarakat dan lain sebagainya. Penggunaan khususnya ini bahasa formal itu sangat penting. Karena kan kalau misalkan dilihat bahasa formal itu khususnya bahasa Indonesia, bahasa baku itu kan sebagai landasan atau dasar kayak gitu. Semua orang mempunyai satu titik acuan yang ini yang benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahasa formal, masyarakat umum bisa menerjemahkannya secara general kayak gitu Kak. Jadi itu sih ngelihat pentingnya kalau bahasa ini sangat penting posisinya apalagi di sosial politik kayak gitu. Ya makanya negara juga tanpa bahasa, tanpa identitas. Betul sekali. Kan? Sepakat. Apalagi kita pernah menjadi negara besar ibaratnya ya. Betul. Kita kedepannya, saya yakin juga Indonesia di kedepannya kita bisa menjadi negara yang besar lagi. Karena kan kita punya julukan macan Asia yang tertidur ya kan. Betul itu kan, betul ya. Segera kita bangunkan. Nah sekarang kita harus bangunkan nih biar kita jadi macan lagi. Biar nggak jadi kucing jalanan terus ya kan. Sepakat, Kak. Ini kok bahasanya lumayan. Nah, kita sekarang balik lagi. Tadi kan sudah penggunaan bahasa ya. Menurut teman-teman nih setelah dapat di Duta Bahasa juga dan kita mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari, kendala apa saja yang teman-teman alami untuk saat ini dalam penggunaan bahasa? Terserah deh mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Bali. Kendalanya bagaimana? Kalau Doni mungkin? Aku dulu Tri ya. Kalau aku lihat di pengalaman di sosial politik Kak ya, menceritakan kehidupan kampus lagi, kalau penggunaan bahasa Indonesia itu apalagi yang baku dan juga formal itu sangat diterima gitu Kak. Lain kalau misalkan pengalaman saya keluar ke fakultas lain, misalkan ke ekonomi dan bisnis atau mungkin ke teknologi informasi yang orang-orangnya lebih santai gitu, pasti penggunaan atau pergaulannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang santai. Tapi kalau di fakultas saya sendiri dominan kayak kalau misalnya karena kan bahasanya itu tentang dalam tanda kutip nih negara dan lain sebagainya. Teman-teman sangat sangat terbuka untuk menggunakan bahasa formal. Kayak misalkan bahasa-bahasanya itu dialektika. Terus ada banyak thesaurus gitu. Kayak misalkan penggunaan kata banyak dipakai masif. Nangis. Nah kayak gitu. Bahasa-bahasa yang digunakan di sosial politik. Jadi sangat mendukung sekali kalau untuk penerapan bahasa formal. Gitu sih Kak untuk pergaulannya. Jadi selaras lah ya. Selaras lah sama tujuan Doni juga ikut di Duta Bahasa jadinya kan. Betul, untuk mencari ibaratnya diksi yang tepat selain diksi-diksi yang sudah kita ketahui. Jadi biar bikin statement yang kita buat atau penjelasan yang kita buat terutama untuk mengkritik biasanya kan ya. Betul sekali. Mengkritik masyarakat. Ini mengkritik yang membangun tentunya. Biar lebih didengar juga sama pemerintah kita. Terutama sekarang kan mahasiswa yang jadi peran utama dalam sebuah perubahan. Betul, seperti itu ya. Setuju sepakat. Poin saya tadi sebenarnya ngarah ke pernyataan Ivan Lenin Kak. Yang terkenal banget kan dia mengkampanyekan bahasa Indonesia. Dia bilang kan
promosinya juga sangat menarik. Berbahasa baku tak mesti kaku yang itu. Oh iya betul. Yang itu, dan itu ternyata terimplementasikan baik di fakultas saya sosial politik karena memang kitanya saja mungkin yang tidak membiasakan untuk menggunakan bahasa formal atau baku di dalam pergaulan, sehingga terkesan kita lebih banyak menggunakan bahasa gaul. Tapi itu nggak kenapa sih kalau misalkan menggunakan bahasa gaul, tapi kalau misalkan bisa menggunakan bahasa formal dalam pertemuan-pertemuan formal kayak di lingkungan mahasiswa gitu kan alangkah lebih baiknya. Kayak gitu sih Kak. Nah kalau Putri sendiri nih, kendalanya dalam penggunaan bahasa setelah jadi duta bahasa apa biasanya kendalanya? Oke. Nah sebenarnya kurang lebih juga sama seperti Doni, karena kami di kampus dalam secara ranah formal memang menggunakan bahasa yang baku. Iya. Dan juga dari pembelajaran di kelas pada saat berdiskusi. Namun di luar ranah formal tersebut, misalnya seperti dalam pergaulan, memang kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik itu sendiri kan berdasarkan dengan situasi dan kondisi pada saat kita berbicara pada saat itu. Nah, namun di luar dari ranah formal, ya kami kembali menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baku, yang mungkin memang lebih mudah untuk mengakrabkan kita sama. Iya betul, itu jadi metode kita untuk mengakrabkan diri aja sih ya sama teman-teman kita terdekat lah terutamanya. Iya Kak, benar sekali. Dan juga biasanya untuk menggunakan bahasa di media sosial ini Kak. Nah, sebagai duta bahasa kan kita tentunya harus menjaga bagaimana penggunaan bahasa kita di media sosialnya itu sendiri. Nah mungkin juga banyak dari teman-teman yang sudah mengalami juga bahwa teman-teman dari kita sendiri tuh kadang wah duta bahasa seharusnya penggunaan bahasanya tuh bagus banget ya kayak gitu, atau sesuai banget. Dan mungkin seandainya juga kita kadang mengoreksi teman-teman kalau dalam ranah formal itu oke, misalnya dalam mengoreksi esai, proposal ataupun dan lain sebagainya, itu dalam ranah karya tulis yang ada itu memang kita wajib untuk mengoreksi itu. Namun mungkin ada yang mengoreksi kita karir ataupun caption di media sosial itu mungkin dari teman-teman media sosial kita juga merasa kayak kurang baik istilahnya. Secara etika lah ya kurang bagus. Ya jadi kurang lebih seperti itu Kak Suman. Nah ini kan biasanya juga kalau waktu ini juga kan pernah dibahas juga kan kita di duta bahasa, terutama yang dokter nih. Ini kan menjadi media penyampaian kepada pasiennya juga. Terutama kan orang Bali masih banyak juga yang perlu diketahui juga, masih banyak orang Bali yang masih tidak memahami penggunaan bahasa Indonesia. Nah itu bisa jadi peran penting juga sih dari dokter, alasan mengikuti duta bahasa ini kan, seperti itu yang bisa kita tangkap lah. Waktu ini kan pernah juga ada pembahasan. Nah kalau itu bagaimana pendapat dari Putri sendiri? Iya benar sekali Kak Suman. Banyak dari masyarakat Bali, terutama masyarakat Bali yang masih istilahnya di pedalaman begitu tinggalnya di desa-desa pedalaman, itu kurang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka bahasa Balinya itu masih sangat kental sekali. Dimana itu saya lihat sendiri dari pengalaman saya itu ada di pengabdian masyarakat. Dimana pengabdian masyarakat itu memang ditujukan agar mahasiswa kedokteran nantinya bisa mengetahui bagaimana keadaannya saat terjun langsung ke masyarakat itu sendiri dalam memberikan pengobatan ataupun edukasi itu sendiri. Nah di sana juga lah mahasiswa kedokteran ini harus belajar menggunakan bahasa Bali itu sendiri, karena kita tahu tidak semua masyarakat bisa menggunakan bahasa Bali. Nah, bahasa Indonesia maksudnya. Bahasa Indonesia maksud saya. Jadi, nampaknya akuanya sudah habis. Nggak apa. Ya jadi banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi di sinilah mungkin banyak juga dari teman-teman mahasiswa kita yang bukan dari Bali. Jadi mereka harus diajarkan sedikit-sedikit juga dalam menggunakan bahasa Bali itu sendiri. Sehingga bisa nyambung yang mengobrol dengan masyarakat mengenai penyakitnya, edukasi mengenai terutama tentang COVID-19 ini juga. Iya betul, biar masih banyak juga ya masyarakat kita yang menganggap bahwa pandemi ini tidak ada seperti itu kan. Jadi ini bukan peran dokter saja sih, tapi kita yang berliterasi juga harusnya juga bisa menyadarkan orang-orang terdekat kita. Masalah percaya atau tidak itu kan urusan pribadi ya, tapi jangan pernah menyebarkan informasi-informasi negatif, betul nggak? Betul, Pak Suman. Seperti itu. Jadi dengan bahasa itu kita bisa menjelaskan mengenai pandemi, mengenai COVID-19 dengan baik kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mengikuti protokol-protokol yang ada. Nah ini sudah calon dokter sudah berbicara teman-teman. Jadi mohon ditaati protokol kesehatannya. Kita juga di sini menaati protokol kesehatan juga, biar kita tidak menyebarkan ataupun merugikan untuk orang sekitar. Karena saya juga punya prinsip, ketika kita ingin melakukan sebuah kebahagiaan, jangan pernah mengorbankan kebahagiaan orang lain. Ya itu. Kalau kita pingin bahagia,
karena bahagia yang sejati itu adalah bahagia yang tidak mengorbankan orang lain. Betul sekali. Tuh. Menarik tuh Kak. Ya, jadi sekarang ini kan banyak politisi yang korup, ya, itu kan mengorbankan kebahagiaan orang lain kan. Kita sudah berusaha menjadi masyarakat yang baik tapi dikecewakan gitu. Nah seperti itulah jadinya. Semoga di sini dari penjelasan kita nih, terutama Putri dan Doni bisa memberikan edukasi lah dan juga informasi mengenai fakultas dari teman-teman sendiri, terus juga penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah kalau saya tanya nih, penggunaan bahasa yang sudah teman-teman pelajari setelah masuk di Duta Bahasa ternyata salah nih di kehidupan sehari-hari, baru taunya di Duta Bahasa. Nah siapa yang mau jawab duluan? Silakan. Oke. Ya. Mungkin dari Doni atau saya dulu. Silakan Putri, ada deg-degan. Tenang. Saya juga masih sering salah sih. Tentu banyak banget salahnya. Tuh tadi aja udah salah kan, pakai banget juga. Terus bilang kayaknya ya. Teman-teman juga pasti punya dan lebih berhati-hati. Nah, kalau dari teman-teman apa? Oke, dari Putri dulu ya. Iya, saya dulu. Iya. Aku mengorbankan. Nah jadi setelah memasuki Duta Bahasa itu kita juga selain mengetahui berbagai macam padanan kata, misalnya seperti caption, itu takarir, dan juga lain sebagainya, itu ada suatu hal yang menarik juga yang saya temui, di mana waktu itu seorang kakak dari Duta Bahasa itu memberitahukan bahwa untuk mumpung kita juga mau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Oh iya. Nah itu untuk penulisan biasanya kan kita sering lihat itu di spanduk ataupun di banner dan lain sebagainya itu HUT RI ke-75. Nah itu sebenarnya kurang tepat dan mengartikan bahwa Republik Indonesia yang ke-75 seperti itu. Seharusnya kan hari ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-75, ya betul. Jadi sebenarnya itu untuk penulisan yang benar adalah HUT ke-75 RI karena ulang tahun yang ke-75, bukan Republik Indonesianya yang ke-75. Waduh ya, nah teman-teman yang masih sering nih tulis-tulisannya masih salah, tadi itu bisa dapat referensi baru lagi. Itu saja atau mungkin ada tambahan lagi? Mungkin dari Doni dulu ya. Dari Doni silakan ya. Nampaknya Putri mencari aman. Ya. Kalau saya pribadi dapat terserahkan lah setelah mengikuti Duta Bahasa ini, kayak kan saya biasanya kita mahasiswa itu sering aktif organisasi. Betul. Nah sering nyusun yang namanya timetable. Nah ternyata itu kan ada padanan katanya, kayak lini masa kegiatan, nah kayak gitu. Kemudian untuk PowerPoint sendiri kita sering sekali pada saat presentasi, mana PowerPointnya, ternyata juga ada padanan katanya, salin dia gitu. Dan sejak mengikuti Duta Bahasa sering kali sudah terbiasa kayak gitu, pada saat membuat sesuatu udah bilang salin dia gitu. Jadi itu sih yang manfaat positif, yang ternyata bahasa Indonesia kita itu beragam dan selama ini kita menggunakan bahasa asing tanpa kita sadari kayak gitu. Setelah mengikuti Duta Bahasa ini jadi sedikit tersadar lah. Dan tapi masih sering sih Kak, kalau di pengalaman itu masih sering menggunakan bahasa asing, bahasa campur-campur. Kan kita senang banget tuh menggunakan bahasa campur-campur. Terus juga kayak tadi Kakak bilang kalau pas ranah formal gini kita sering banget masih menggunakan bahasa non formal kayak kayak oke banget. Kayak gitu. Dan masih kalau kata Pak Man nih pembina kita kan, yang penting kita sadar ya gitu. Betul. Intinya kalau kita udah merasa salah ya kita perbaiki secepat mungkin. Mencoba untuk memperbaiki. Saya juga masih banyak salahnya juga, jadi mohon dimaafkan teman-teman. Masih berusaha membiasakan yang benar. Iya, kita masih berusaha untuk membiasakan, karena saya juga baru juga kan, maksudnya baru sadar bahwa ternyata ini salah. Dan sekarang baru perlahan untuk mencoba memperbaiki. Dan semoga teman-teman di rumah juga yang penggunaan bahasanya masih, mungkin ini bukan kita menyuruh untuk terus menggunakan bahasa baku ya. Ini kita dalam keadaan formal kita bisa menerapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kan seperti itu maksud tujuan kita masuk di Duta Bahasa juga, terus juga tujuan dari Duta Bahasa itu sendiri. Nah, mungkin ada pesan dan kesan mungkin untuk teman-teman notif di rumah. Apa nih yang mau kalian kasih motivasi lah, terutama di dokter ataupun di hubungan internasional, mau ngasih motivasi silahkan sebagai penutup. Siapa? Sweet boleh Sweet. kita sering sekali. Iya. Putri dapat kesempatan berpikir nih. Iya.
Oke, baik. Kalau dari saya sih sederhana saja. Mungkin saya ngutip dulu kayak dari pernyataan Nelson Mandela nih. Saya juga sangat menyambungkan apa yang diucapkan Nelson Mandela sama dengan Trigatra Bahasa. Betul. Kalau Nelson Mandela bilang ketika kita berbicara kepada orang dengan menggunakan bahasa yang dia mengerti, mungkin itu akan sampai pada otaknya saja. Artinya dia dapat paham saja. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang merupakan bahasa ibunya, hal yang kita sampaikan bukan saja tersampaikan di otaknya tapi juga di hatinya. Waduh. Nah, sama juga nih kaitannya dengan Trigatra Bahasa. Kalau di sosial politik lagi kayak di hubungan internasional kan nanti kita bakalan terjun ke masyarakat, terjun ke dunia internasional juga. Tentunya penggunaan bahasa, 3 bahasa ini sangat penting kan. Ketika misalnya kita tadi seperti cerita Putri ke pelosok-pelosok, desa-desa, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Bali sehingga informasi yang kita sampaikan itu bisa nyampe dan juga dapat dipahami. Kemudian juga di forum-forum nasional kayak itu pasti menggunakan bahasa Indonesia yang tentunya formal, karena bahasa formal itu juga selain mengangkat wibawa katanya Kak, kalau sempat saya baca juga dapat menjadi semua orang bisa paham kayak itu karena kan general ada standarisasinya. Kemudian kalau misalkan penguasaan dalam bahasa asing ini tentu karena kita sudah mengglobal kan, era kita juga sudah masuk globalisasi, tentu penggunaan itu juga sangat penting ketika di forum internasional kita menggunakan bahasa internasional juga karena biar sesuai dan juga apa yang kita sampaikan sesuai dengan forum. Jadi itu sih penggunaan Trigatra Bahasa ini sangat penting untuk dilakukan dan juga penting menjadi modal kita ketika nanti terjun di masyarakat. Seperti itu Kak mungkin. Iya. Agak tegang ya jadinya. Iya, nggak apa, emang. Serius juga. Iya, emang harus serius kan. Kita nggak boleh main-mainin Trigatra Bahasa. Betul. Ya. Nanti yang mainin kita yang blunder, kita yang salah. Nah, kalau untuk Putri sendiri, motivasi apa nih yang ingin diberikan kepada sahabat-sahabat Notif? Oke, mungkin dari bahasa dulu ya. Jadi saya pun juga masih belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimana di sini mungkin bagi teman-teman Notif tentunya sejak hari ini mungkin bisa diterapkan bagaimana mengenai penggunaan Trigatra Bahasa itu yang baik dan benar, mengutamakan bahasa Indonesia. Tidak lupa juga untuk melestarikan bahasa daerah, misalnya seperti dengan menggunakan di rumah terutama di ranah keluarga. Dan juga untuk menguasai bahasa asing itu sendiri dikarenakan memang sumber-sumber informasi sekarang yang up to date atau yang terbaru dan juga memang yang terpercaya sekali dan juga itu memang menggunakan bahasa asing dan sebagainya atau secara internasional biasanya digunakan. Dan juga mungkin bagi teman-teman nanti yang tertarik juga untuk masuk ke fakultas kedokteran, tentunya harus inilah yang diinginkan oleh para anak-anak SMA. Gimana caranya tips? Nanti kita buatin segmen khusus deh untuk bahas bagaimana tips masuk Universitas Udayana Fakultas Kedokteran. Terus bagaimana masuk di Universitas Udayana Hubungan Internasional, nanti kita buat segmen tersendirinya nanti. Nah, lanjut. Maaf saya potong. Satu lagi tips untuk masuk atau menjalin hubungan. Iya. Kalau itu saya selalu gagal. Ya. Kasih dulu lanjut, kasihan. Jadi memang harus mempersiapkan diri juga dengan baik. Misalnya walaupun teman-teman hari ini memang belum terpikir ingin melanjutkan perjalanan kemana, cobalah semua hal yang teman-teman bisa, pasti nanti akan ketemu satu tujuan teman-teman itu sendiri. Oke. Satu lagi Kak ya. Ya silakan. Dikit aja. Silakan. Teman-teman mungkin pesan juga kalau misalkan tugas untuk mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa itu bukan hanya tugas dari Fakultas Sastra dan Bahasa Indonesia saja, tapi semua prodi, semua fakultas juga harus turut andil karena kita generasi muda kan yang akan nanti meneruskan tongkat estafet pemerintahan bangsa. Asik. Iya, oke. Ini sudah bisa kita baca bahwa Doni akan naik ke pilkada. Ditunggu ya Doni. Ditunggu ya, kita bakal jadi tim sukses ya. Ya, nanti orang-orang seperti inilah yang menurut saya harusnya diberikan panggung nanti untuk memimpin bangsa. Waduh. Ya, sekianlah dari siniar kita pada hari ini. Semoga teman-teman di rumah mendapatkan wawasan, mendapatkan insight lah yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Putri maupun Doni. Semoga ilmunya bermanfaat bagi sahabat-sahabat Notif. Demikianlah acara Notif pada hari ini. Sampai jumpa nanti di acara Notif-Notif selanjutnya dan tentunya pasti bakal menarik. Kami dari acara Notif, Nongkrong Inspiratif. Notif doi tidak masuk,
izinkan notif dari kami menemani Anda. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih juga Kak Seman undangannya.